Halo semuanya, teman-teman, salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi sama saya Peter di channel B4. Nah, di video kali ini sesuai dengan janji saya akan membahas eh, tes DISC-nya ya, karena video yang kemarin sudah membahas tentang penemunya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang temuannya DISC-nya. Nah, kalau di video sebelumnya kan saya bilang ya Dr. Marston ya yang menemukan pertama kali, ya memang betul dia yang pertama kali. Tapi eh, tes kepribadiannya sendiri itu dikembangkan lagi gitu sama Walter V. Clark tahun 1956 gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung bahas ya teori DISC-nya ya. Nah, apa sih tes DISC ini? Nah, tes ini tuh digunakan untuk mengukur bagaimana perilaku calon pekerja dalam situasi kerja. Jadi kalau waktu itu saya juga pernah jadi HRD ya, pengalaman saya. Nah, kalau misalnya saya ingin merekrut admin nih, kalau di tes DISC, nah orang itu harus bertipe C atau C dan S, bukan atau ya, C dan S diharapkan. Nah, apa itu CS gitu ya? Ya, sebagaimana kita tahu kan ya, ini kan DISC. Nah, kalau tadi saya bilang mau merekrut admin, berarti harus tipe yang ini atau S gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas apa masing-masing itu apa gitu. Nah, kalau ingin merekrut pimpinan bidang misalnya, ya berarti saya akan ketika tesnya keluar saya akan mencari orang yang bertipe DI. Nah, gitulah misalnya. Contohnya sih seperti itu. Nah, apa sih ini? Saya ngomong tuh bertipe D, bertipe I, bertipe S, bertipe C. Ya, nanti akan saya jelaskan sekarang ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara umumnya dulu maksudnya ya. Nah, pengetahuan umum tentang DISC itu meningkatkan pengetahuan pribadi gitu. Jadi ketika orang dites itu kan udah nerima hasilnya, tahu ya kita tuh orang apa, maka dia akan mengetahui juga kelemahan dan kekurangan dia gitu. Karena banyak ya orang yang justru belum mengenal dirinya sendiri gitu. Nah, dengan tes ini bisa menyingkapkan diri kita yang tidak diketahui bahkan oleh diri kita sendiri gitu ya. Nah, setelah kita tahu nih diri kita ya, maka kita tuh bisa mengembangkan bakat terpendam kita yang selama ini tidak kita sadari gitu. Juga kita akhirnya bisa mengetahui kelemahan kita ya. Jadi bisa memperbaiki kelemahan kita juga sehingga pekerjaan kita itu akan semakin efektif ya. Tidak ada tindakan yang sia-sia gitu dalam berbagai macam situasi kerja. Nah, kalau kita memahami diri kita itu akan sangat mudah gitu untuk menentukan masa depan kita dalam mengambil pekerjaan, usaha gitu. Ya lebih baik kita tuh kerja sesuai dengan tipe kepribadian kita biar nggak stres kitanya dalam menjalani pekerjaan kita. Kayak misalnya nih orang tipe D murni disuruh bekerja sebagai sekretaris ya bisa gila dia. Atau dibalik orang C murni disuruh memimpin belum tentu bisa gitu. Ya, nanti kita akan ke arah sana. Kita akan jelaskan D itu apa, C itu apa. Dari tadi saya uh, bacot DC itu apa sih ya nanti ya. Kita akan ke sana nantinya ya. Jadi kalau udah sampai sana, kalau lupa ya bisa tonton lagi video ini gitu kan. Nah, tes ini tuh kalau saya lihat ya, saya pribadi gitu kan, itu tuh seperti pedang bermata dua gitu. Kalau kitanya kekanak-kanakan gitu ya dan melihat kelemahan kita,
Terus kita tuh bisa bisa aja bilang ke orang-orang kita seperti ini, "Ya kan gue tipe orangnya D," misalnya. "Kan kelemahan gue kan di sini." Ya maklumin lah, kan gue emangnya gini dari sananya. Terima gue apa adanya dong. Yang kayak gitu tuh kekanak-kanakan ya, masih masih belum dewasa gitu. Diharapkan kita tuh semua dewasa dengan memandang situasi itu dari sudut pandang yang berbeda gitu, dengan bijak dan dewasa. Diharapkan kalau ada kelemahan kita tuh kita akan bilang begini, "Oh, kelemahan gua tuh di sini. Berarti ini yang harus saya perbaiki ke depannya." Oh, kelemahan dia di sini. Berarti saya tuh harus hati-hati sama dia di area ini. Biar nggak buat orang itu nggak nyaman atau biar nggak tersinggung orangnya atau apapun lah. Ya, jadi dewasa itu dan bijak itu ya pilihan kita masing-masing ya. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain itu mengerti kita setiap saat ya. It's all about me, myself, and I. Kita nggak bisa gitu. Tapi kalau kita dewasa, kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita agar kita tuh bisa survive lah di lingkungan sekitar kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan ya, kerjaan usaha gitu ya. Karena kan itu hidup kita di situ kan. Nah, ya untuk sesama rekan kerja maupun klien, pelanggan, konsumen gitu ya. Ya, kita harus menyesuaikan diri dengan mereka gitu. Nah, ketika hasil tes DISC ini udah keluar, kita akan mengetahui tipe apakah kita ya. Nah, di sini tuh apakah kita bisa memiliki keempat tipe itu secara seimbang. Jadi kita bisa bisa bertipe D, I, S, C dan itu secara seimbang. Ya, bisa-bisa aja meskipun itu tuh sangat jarang terjadi gitu. Jarang orang yang seimbang itu semua itu. Atau apa bisa memiliki satu tipe kepribadian aja yang dominan, yang menonjol gitu. Jadi kalau tipe D benar-benar D murni gitu. Tipe C murni, ya itu juga bisa-bisa aja sih. Biarpun itu jarang terjadi ya bisa-bisa aja. Yang umumnya itu orang tuh punya dua tipe kepribadian yang menonjol sih ya. Umumnya seperti itu, yang paling banyak lah gitu. Kalau tiga kepribadian ya juga bisa, cuman jarang juga sih. Oke, tanpa lama-lama lagi, saya akan masuk ke tipe yang pertama ya, yaitu tipe dominans. Ya, disingkat ya D. Gitu. Ya, namanya juga dominan ya. Kalau mau mendominasi orang ya dia harus punya kepedean yang di atas rata-rata ya. Itu mah udah jelas ya. Ini juga nggak perlu dijelaskan lebih lagi ya. Udah jelas nih orangnya seperti ini gitu. Mandiri, tegas, ambisius gitu. Nah, eh, tapi dia juga cenderung menghargai orang lain yang melibatkan mereka itu dengan keterus-terangan yang sama gitu. Jadi kan dia kan direct ya, frontal. Nah, kalau dia berhadapan dengan orang yang berterus terang, nah justru dia tuh respect gitu. Daripada orang muka dua gitu ya, di depan baik-baik, nggak taunya di belakang ngomongin, dia justru menganggap mereka itu sampah lah. Dia tuh senang kalau orang yang ya udah terus terang aja gitu. Nggak usah ngedumel di belakang gitu loh maksudnya ya kan. Nggak senang sama orang yang berbelit-belit ya to the point aja gitu. Kalau kalau ngomong tuh langsung gitu, nggak usah muter-muter gitu. Nah, jelas ya dia itu tipe pemimpin ya dan nggak masalah sama konflik-konflik yang ada gitu. Kan kalau orang tuh biasanya menghindari konflik ya. Tapi orang tipe D ini justru kalau ada semakin ada konflik itu justru orang itu semakin ingin mengendalikan konflik, mengendalikan situasi gitu. Karena dia ingin menunjukkan dirinya kalau dia itu
bisa kalau dia itu berkuasa lah. Ya intinya mah kayak gitu sih. Terus ya memiliki keinginan untuk menang itu sangat kuat ya. Jadi dia punya sifat yang kompetitif. Semakin banyak kompetitor semakin seru gitu karena keinginan pengen menang itu kuat. Nah, mereka itu mudah bosan ya dengan rutinitas yang ada, sehingga mereka itu menyukai keadaan yang kompetitif, yang menantang gitu ya, yang menantang gitu, biar biar seru itu suasana kerjanya. Nah, karena merasa mudah bosan, sehingga orang ini tuh selalu ingin berinovasi, coba sana sini biar ada suasana baru. Ya mungkin dia juga berinovasi mungkin biar lebih efektif mungkin cara kerjanya dan sebagainya, makanya dia coba sana sini gitu. Suka inovasi. Risk taker. Nah, ini dia tuh senang sekali bermain di area berbahaya ya. Sering melakukan perjudian dalam tanda kutip ya. Ya, mungkin juga dia bukan dalam tanda kutip atau dalam artian yang sebenarnya ya mungkin bisa juga sih gitu. Tapi kan ini kan maksudnya kan di area kerja gitu ya. Ya, maksudnya itu dalam mengambil keputusan gitu dia sering ambil resiko dalam dalam keputusannya gitu. Ya, istilahnya ya berjudi gitu. Coba coba begini. Wah, ini kayaknya beresiko, Pak. Ya, nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa karena dia penjudi gitu dalam tanda kutip. Dia penjudi, dia risk taker ya. Nggak apa-apa, lakukan. Seperti itulah. Nah, yang terakhir dia itu extrovert. Nah, apa itu extrovert? Extrovert itu orangnya easy going, terbuka, senang gaul, bicaranya keras, tertawanya keras dengan lepas apa adanya. Nah, itu adalah extrovert. Yaitu mungkin istilah ini banyak yang kita temui ya di masyarakat luas ya, extrovert, introvert. Nah, kalau extrovert ya X keluar gitu. Nanti kan kalau in ke dalam gitu, introvert ke dalam. Kalau X dia explore keluar gitu. Jadi senang keluar gitulah. Nah, kita akan lihat keunggulan tipe D ya. Ya kan banyak tuh orang yang sungkan ya kalau ngomong ke orang, misalnya nggak enak lah segala macem gitu, takut nyinggung perasaan orang gitu kan. Nah kalau ini nggak berlaku sama tipe tipe D gitu, karena dia kan ngerasa dia itu leader gitu. Sehingga semua orang tuh harus patuh sama dia, merasa unggul dengan lawan bicaranya, sehingga orangnya ya udah aja belak-belakan gitu, nggak basa-basi ya, to the point tadi gitu kan. Nah, fokus. Kalau dia ingin sesuatu ya dia akan kejar sampai dapat. Karena dia itu seorang penakluk ya, conqueror. Gitu. Apapun yang dia inginkan nih, kalau bisa mah harus tercapai. Jadi dia fokus, tegas, sudah jelas ya. Terutama dalam mengambil keputusan. Biasa kan orang tuh kalau ada sesuatu debat kusir gitu ya, debat yang gak berujung gitu. Nah, kalau ada orang tipe D di situ, dalam tanda kutip semuanya akan terasa lebih mudah. Karena sekali dia ngambil keputusan agak sulit untuk ditentang ya, karena dia orangnya tegas gitu. Nggak betah gitu debat sana sini, debat kusir ya apalagi ya, nggak berujung. Dia nggak suka ya. Fokus melihat gambaran besar. Nah, orang D itu akan mengabaikan detail-detail yang nggak perlu gitu. Itu mah orang yang tipe C lah. Nanti kita bahas tipe C seperti apa gitu. Ya pokoknya kalau orang tipe D pengennya begini ya pokoknya dia menekankan pada hasil aja. Pokoknya harus begini.
Caranya ya nggak tahu caranya mah pokoknya itu proses atau urusan detail mah urusan anak buah gitu. Dia akan limpahkan ke bawahannya yang terutama tipe C gitu. Jadi dia nggak mau ambil pusing dengan detil-detil yang nggak perlu. Pokoknya dia fokus ke big picture-nya gitu. Meskipun itu juga nanti ada kelemahan, yaitu juga kelebihan sekaligus kekurangan dia lah. Itu seperti dua sisi mata uang yang kalau yang ini ya. Nah, yaitu mampu bekerja di bawah tekanan. Karena kan dia pede ya, pedenya tinggi banget gitu. Dia pede bisa ngatasin situasi dengan segala kemampuan dia, dengan segala kepemimpinan dia. Nah, karena dia seorang leader, maka kalau leader yang baik itu, pemimpin yang baik itu, dia harus bisa motivasi orang, dia harus bisa mengarahkan anak buahnya sendiri, menciptakan situasi yang kompetitif untuk kemajuan perusahaan atau organisasi atau apapun lah yang dipimpinnya gitu. Yaitu kalau tipe leader yang baik ya, bukan tipe bos yang bosi yang sok-sok perintah-perintah ya. Tapi ini adalah tipe leader ya. Kita ambil yang sisi positifnya, yang diharapkan sisi positifnya. Nah, ini kelemahan tipe D-nya kita belajar ya di sini ya. Nah, dia tuh nggak terbiasa melibatkan orang lain dalam pemecahan masalah. Karena selain dia ingin mendominasi, ingin tampil, dia juga ingin solusi yang cepat gitu. Kalau orang banyak kan, semakin banyak orang, semakin banyak pendapat, semakin banyak argumen, semakin banyak debat. Nah itu dia rada-rada nggak suka kayak gitu. Jadi dia solo ya, fly solo, single fighter. Senangnya sih seperti itu senangnya. Nah, tadi udah disinggung ya, kalau dia itu hanya melihat gambaran besar saja. Nah, ini juga tadi saya udah bilang kan ada kelemahannya ya, nggak suka detail. Padahal tuh nggak bisa dipungkiri ya, kalau detail itu juga sangat penting gitu. Kalau motor itu kan jatuh bukan karena batu besar, karena batu besar mah kelihatan. Tapi motor tuh suka jatuh tuh karena kerikil yang kecil gitu, yang diremehkan orang, yang tidak kelihatan gitu. Padahal detil itu juga sangat-sangat penting sebenarnya kan. Tidak sabaran. Ya, ini juga udah sempat disinggung tadi ya. Ingin cepat sampai, ingin cepat segala sesuatunya, ingin cepat, nggak sabaran gitu. Tidak sekarang ya, ini juga udah sempat disinggung juga ya, orangnya belak-belakan, to the point. Bilang kalau dia nggak suka ya bilang nggak suka. Kalau jelek ya dia bilang jelek gitu. Ya tapi kalau menurut saya sih emang perlu sih orang-orang seperti ini gitu. Karena kan banyak orang tuh banyak nggak enakannya gitu kan. Jadi sebenarnya sih sifat itu buat buat kita repot sendiri ke depannya gitu. Mau nolak nggak enak gitu deh. Tapi bakalan repot sendiri gitu. Orang orang juga lawan kita juga sebenarnya kan nggak suka di PHP-in gitu kan. Ya udah kalau nggak mah nggak aja bilang gitu kan. Tapi kan kalau kita mah PHP ya, aduh nggak enakan untuk nolak teh gitu ya. Jadi sebenarnya saya sih saya pribadi bilang ini perlulah orang-orang seperti ini tuh perlu gitu. Cenderung otoriter ya, ini juga udah jelas ya. Banyak contoh-contohnya nanti orang dek murni apalagi mungkin nanti juga kita akan belajar apa sih itu dek murni, dek campuran, dek campur I, dek campur C, dek campur S gitu ya. Itu apa sih? Nanti mungkin kita belajar lah. Sementara ini telan dulu aja lah gitu ya. Ini apalagi kalau dek murni gitu ya, itu tokoh-tokoh yang otoriter ya kita bisa bisa lihat sendirilah, cari sendirilah orang-orang otoriter yang berkuasa
puluhan tahun gitu misalnya ya. Nah, ini hati-hati kalau ada orang yang bikin dia ngamuk gitu. Ya bisa karena misalnya ruang geraknya dibatasi atau karena orang-orang tuh mempertanyakan keputusannya, kebijakannya dan lain-lain itu bisa buat dia kesel terus ya karena dia benar-benar dominan, dia bisa bertindak agresif sih. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, kita tahu ya kalau orang dia itu dapat bekerja di bawah tekanan. Nah, salah satunya tuh karena tekanan itu tuh bisa dia limpahkan gitu kepada bawahannya, dia tanggungkan kepada bawahannya. Jadi kalau dia misalnya ada deadline gitu ya, dia bisa aja maksa anak buahnya, cepetan weh, harus tepat waktu." Diburu-buru anak buahnya yang diburu-buru gitu. Jadi buat anak buahnya yang stres gitu. Bahkan bisa bisa untuk stres yang nggak perlu pun bisa gitu. Misalnya nggak ada deadline, nggak ada apa, ya dia bisa bisa dengan otoriternya dia menekan anak buahnya, jadi buat anak buahnya itu stres yang nggak perlu gitu. Oke, nah pekerjaan yang cocok apa sih buat tipe D ya? Ya udah jelas ini mah ya. Kayaknya juga nggak perlu dijelaskan lebih detail lagi ya ini mah ya. Eh, apalagi kalau dek murni ya udah jelas saya singgung tadi ya. Dek murni itu pekerjaannya apa kalau dek murni gitu. Yang jelas ya ini pekerjaan sebagai leader semua ya. Ini mah udah jelas nggak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi gitu. Nah, mungkin karena durasi ya kalau saya jelaskan full semuanya DISC semua dihajar satu video semua ya mungkin kalian juga akan bosan ya, enak juga ya, terlalu lama gitu kan. Jadi saya potong dulu sampai sini, nanti saya akan lanjutkan kepada tipe-tipe yang lainnya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Salam damai. Bye-bye.